Dan langsung saja kita kenalan dari pemateri yang pertama, yaitu ada Nadif Hamdanillah. Ayo si hai dulu dong. Itu namanya Kak Nadif Hamdanillah. Saya akan membacakan tentang biodata Kak Nadif Hamdanillah. Nama lengkap Nadif Hamdanillah, tempat tanggal lahir Pamekasan 23 Juni 2000. Hobi traveling, alamat lingkungan, pengalaman organisasi, wakil ketua PMR 2016-2017, sekretaris OSIS MAN 2 Pamekasan 2017-2018, kru multimedia MAN 2 Pamekasan 2017-2019, Kominfo KSR IAIN Madura 2020-2021, Dema Institut IAIN Madura 2020-2021, sekretaris Kopi Konira 2020-2021, relawan KSR Kabupaten Pamekasan 2019 sampai sekarang, kru IMTV 2021 sampai sekarang. Yang pemateri yang kedua yaitu ada Firhan. Lihat dong, wajahnya beda sendiri kan dari yang benar. Dia itu dari Arab guys. Oke. Saya dulu. Nah, itu Kak Firhan. Oke. Biodata dari Kak Firhan, tempat tanggal lahir Pamekasan 7 Mei 2001, hobi futsal, alamat Pakom Pamekasan, pengalaman organisasi HMPS KPI IAIN Madura 2021-2022, Dema Faut IAIN Madura 2022-2023, Kopi Konira 2020-2021, Ketua Basket SMA Pakom 2019 sampai 2020. Oke, pemateri yang ketiga di sini ada Kak Lutfiah Malika Putri. Paling cantik sendiri kan dari pemateri yang gimana? Cantik kan? Kalau kalian mau minta apa tentang IG atau sosial media bisa nanti di belakang ya. Tempat tanggal lahir yaitu 4 April 2001, hobi nonton, alamat Camplong Sampang, pengalaman organisasi HMPS KPI IAIN Madura, UKMPI dan riset, Kopi Konira. Oke, langsung saja ya, kita mulai pada hari ini. Pemateri yang pertama yaitu Kak Nadif Hamdanillah. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita boleh sekarang sore, tapi semangatnya harus tetap pagi begitu. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, luar biasa. Bisa? Oke, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan ya apa itu kewirausahaan. Nah, di sini teman-teman banyak kesalahpahaman tentang apa itu kewirausahaan. Di sini teman-teman masih banyak salah paham. Yang pertama adalah pengusaha adalah jalan hidup atau takdir. Nah, sebenarnya itu bukan. Apakah nasib dan takdir itu bisa dirubah? Pertanyaannya memang sederhana, tapi jika kita salah mengartikan, kita bisa salah arah. Nah, di sini saya akan berikan satu konsep patok. Apakah nasib dan takdir itu bisa dirubah? Ada yang bisa menjawab? Apakah nasib dan takdir itu bisa dirubah? Bisa apa tidak? Bisa. Coba dikatakan. Maju ke depan, ayo. Dapat hadiah, makan gratis. Ayo, maju, ayo. Jawabannya hanya singkat-singkat saja. Namanya siapa Mas? Sini dulu dong, biar kelihatan ke kamera. Mas? Dedi siapa nama lengkapnya? Dedi Ariwibowo. Dedi Ariwibowo. Tepuk tangan untuk Dedi Ariwibowo. Jadi
pertanyaannya adalah apakah nasib dan takdir itu bisa dirubah? Gimana jawabannya? Bisa. Bisa. Dan alasannya kenapa? Asalkan kita berusaha merubah takdir kita pasti bisa. Pasti bisa ya. Itu jawabannya. Versi Mas Dendi. Oke, saya upload jawabannya. Tepuk tangan sekali lagi. Mendapatkan satu dapat. Nah, foto bersama dulu. Foto dulu Mas. Dari tengah. Kurang ke tengah. Oke. Oke, tepuk tangan. Nah, banyak yang bilang nasib dan takdir itu nasib bisa dirubah, tetapi takdir yang tidak bisa dirubah. Banyak orang yang bilang seperti itu. Tapi menurut teman-teman yang di belakang barusan itu bisa semua ya. Jadi sebenarnya takdir dan nasib itu bisa dirubah teman-teman. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berdoa dan berusaha. Ada cerita menarik yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman sebagai motivasi. Dulu cerita dulu ini ya, Kalimua, seorang Kalimua. Kalimua adalah seseorang yang mampu bicara dengan Allah. Nah, siapa itu? Ceritanya adalah Nabi Musa. Jadi cek. Nah, Nabi Musa, kita ambil ceritanya Nabi Musa. Jadi pada zaman dahulu ada seorang nenek-nenek yang datang ke Nabi Musa dan minta berdoa agar mempunyai anak seorang nenek-nenek tersebut. Nabi Musa membantu. Saya akan doakan kepada Allah. Nabi Musa menghadap ke Allah. Ya Allah, tolong bantu nenek-nenek itu untuk mendapatkan anak. Allah menjawab, karena Nabi Musa seorang kalimullah, orang yang dapat berbicara dengan Allah. Musa, saya takdirkan nenek-nenek itu mandul. Jadi nenek-nenek itu tidak dapat punya anak, takdirnya seperti itu. Nabi Musa bilang nenek-nenek tersebut, Nek, saya sudah mendoakan bahwa takdir nenek adalah mandul, jadi tidak bisa punya anak. Nah, singkat cerita, nenek-nenek itu berusaha dan berdoa selalu berzikir, ya Rahim, ya Rahim. Lama kemudian, 1 tahun selanjutnya, Nabi Musa melihat nenek-nenek itu menggendong anak. Nabi Musa terkejut, loh, Nek, kok bisa punya gendong bayi, kok punya anak? Iya, saya diberikan titipan anak oleh Allah. Nabi Musa bilang kepada Allah, karena Nabi Musa yang tadi Kalimullah bisa ngomong dengan Allah. Ya Allah, kenapa nenek-nenek itu punya anak? Karena dia berusaha dan berdoa seperti itu. Jadi nasib kita bisa berubah oleh Allah. Doa dan usaha tidak dapat mengubah nasib dan takdir, tapi Allah bisa mengubah nasib dan takdir kita. Seperti halnya ini, pengusaha dalam jalan hidup atau takdir itu tidak bisa dijadikan patokan. Itu kesalahpahaman yang terjadi di lingkungan sekarang. Yang kedua adalah pengusaha harus memiliki modal besar. Itu juga pernyataannya cara. Pernahkah Anda berpikir orang-orang yang berjualan di pinggir jalan pakai rombong atau pakai sepeda ekol? Nah, itu usahanya modalnya akan kecil, tapi lama kelamaan dia bisa jadi punya modal yang banyak seperti itu. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jadi pengusaha setelah mendapatkan peluang. Itu juga kesalahpahaman yang terjadi pada saat sekarang. Jadi pengusaha jangan menunggu peluang, tapi jemput peluang. Bagaimana caranya menjemput peluang? Yang pertama, kita harus melihat tren. Kita kan punya sosial media semua ya. Ada yang tidak punya sosial media di sini? Punya ya? Punya apa saja? IG-nya punya berapa? Oh, 1, lagi 3. Akun fake. Nah, yang pertama kita bisa melihat tren. Kita lihat di sosmed apa sekarang yang sedang tren, yang bisa kita jual seperti itu. Setelah kita menemukan kayak kemarin lagi musim Covid, kita melihat tren bahwa orang yang upload foto sering pakai masker. Nah, itu juga merupakan peluang
peluang bagi kita untuk menjual masker pada saat COVID dulu, waktu. Sekarang alhamdulillah sudah menurun ya tingkat COVID. Yang kedua adalah melihat passion, hobi. Hobi kita misalkan memasak. Nah, kita bisa itu menjualkan. Anggapkan kita suka memasak apa ya? Masak gorengan. Kita kan bisa jual gorengan di pinggir dengan modal yang kecil. Kita tata dari bawah untuk menjadi orang yang lebih besar nantinya seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengamati lingkungan sekitar. Riset. Barusan kita lihat di sosmed musim orang jualan masker. Nah, kita amati lagi. Berkat banyaknya orang jual masker, datanglah strap masker dan semacamnya itu, tali-talinya masker seperti itu. Nah, itu juga merupakan pengamatan lingkungan sekitar yang bisa kita ambil. Dan selanjutnya adalah melihat usaha di daerah lain. Misalkan di desa B, musim layangan. Nah, di A tidak ada yang jual layangan. Kita bisa meniru di desa B, kita menjual layangan juga di desa A untuk memajukan orang yang menjual layangan, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir adalah sharing dengan kerabat. Pentingnya sharing, apalagi juga pebisnis, entah itu teman atau kerabat kita, sangat penting untuk membangun bisnis kita. Gitu. Peluang itu ditunggu, bukan ditunggu seperti yang saya katakan barusan. Kita harus yang menciptakan peluang seperti itu. Misalkan sekarang COVID, apa yang lagi musim jual masker, jual gak apa-apa. Nah, kunci membangun bisnis adalah kombinasi dari spirit and skill, yang mana spirit dan skill ini akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita lanjut materi yang kedua, itu Kak Pio yang nomor 2 yang paling cantik dari kanan kirinya. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skill. Yang mana skill ini ada 4, yaitu management skill, networking skill, marketing skill, dan human resource skill. Dimulai dari management skill. Di sini ada yang tahu nggak management skill? Manajemen skill itu adalah kemampuan untuk memimpin dan mengelola pekerjaan. Dan kita berbicara tentang manajemen skill itu sendiri, ada 4 jenis dasar manajemen skill. Yang pertama yaitu kemampuan teknis, yang kedua kemampuan konseptual, yang ketiga kemampuan interpersonal, dan yang terakhir yaitu kemampuan komunikasi. Yang pertama yaitu kemampuan teknis. Kemampuan teknis di sini yaitu harus paham menggunakan perangkat lunak seperti media sosial. Kan tadi udah dijelaskan ya. Dan ya, dari kemampuan berkomunikasi ini yaitu adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan tim dan berkomunikasi dengan baik agar dapat memaksimalkan potensi dari setiap anggota, seperti itu. Dan selanjutnya salah satu untuk menguasai manajemen skill ini adalah mencari kesempatan untuk memimpin, seperti menjadi ketua OSIS ataupun jadi pemimpin di saat rapat. Dari hal tersebut, kalian bisa belajar untuk menjadi pemimpin. Dan yang kedua yaitu networking skill, di mana kemampuan networking skill ini adalah untuk memperluas koneksi dan jaringan atau relasi. Bagaimana sih cara membangun networking dalam sebuah bisnis? Di sini saya akan jelaskan, yaitu salah satunya dengan cara aktif berorganisasi atau berkegiatan di luar, seperti ikut organisasi, komunitas, forum, ataupun seminar seperti sekarang ini. Dan yang kedua yaitu keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir yaitu konsisten terhadap apa yang dilakukan untuk membangun
membangun relasi, seperti itu. Yang ketiga yaitu marketing skill, di mana marketing skill ini adalah suatu untuk memasarkan dan menawarkan suatu produk yang ingin dijual dengan cara pemasaran melalui media sosial, contohnya di Instagram, di Facebook, di WA, kayak gitu. Dan yang kedua yaitu memiliki jiwa yang kreatif. Contohnya, kalian pernah lihat gak poster yang di jalan itu kayak dicari uang hilang gitu, 10.000, terus dapat imbalan yang kayak tok-tok gitu. Pernah lihat kan? Ya itu salah satu dari strategi marketing. Dan yang terakhir yaitu human resource skill. Human resource skill ini adalah skill yang diperlukan untuk merekrut dan melatih pelamar kerja. Skill yang harus dikuasai oleh human resource adalah harus punya kemampuan multitasking, yang artinya mampu untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang bersamaan. Yang kedua yaitu kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Ya, seperti memberikan solusi di setiap permasalahan. Kayak gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut ke materi selanjutnya. Oke, udah pada masih semangat kan? Semangat. Kok masih loyo sih? Semangat gak? Semangat! Ini kan materi yang sangat luar biasa nih dari penutup dari pemateri yang ketiga tuh Kak Firhan. Itu tuh punya owner dari parfum Gaisa namanya. Oke, kita kenalan dulu ya. Tenang, dapat parfum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan spirit. Di dalam spirit ini ada 7 karakter yang diperlukan seseorang untuk memulai bisnis. Yang pertama, mandiri dan berani. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, mau belajar dan nilai tambah. Keempat, pintar melihat peluang. Kelima, fokus. Keenam, semangat dan pantang menyerah. Dan yang ketujuh, duit no. Jadi saya akan menjelaskan dari yang pertama, mandiri dan berani. Jadi seorang wirausaha pasti akan harus berani bertanggung jawab atas semua yang sudah diputuskan. Dalam artian kita sebagai wirausaha harus berani mengambil risiko apabila nanti bisnis kita akan mengalami kerugian atau produk yang kita jual itu tidak laku. Biasanya banyak seorang yang memilih tetap berada di zona nyaman, padahal mungkin dengan berani mengambil risiko itu akan menciptakan peluang ide agar nanti mempunyai kreativitas yang lebih unik seperti itu. Yang kedua, kreativitas. Biasanya sebelum kita memulai bisnis, seorang akan berpikir apa yang membedakan bisnis kita dengan orang lain. Bisa jadi sesuatu yang akan kita jual sudah mereka jalani. Jadi dengan kreativitas yang kita punyai nantinya akan muncul ide bagaimana nanti produk kita bisa beda dengan orang lain. Dan kreativitas ini harus dibarengi dengan inovasi lah. Tujuannya agar apa? Agar nantinya
kita bisa menarik minat pelanggan kepada produk kita. Seperti itu. Yang kedua itu, yang ketiga, mau belajar dan nilai tambah. Jadi di sini bagian paling penting dari belajar yaitu mendengarkan. Misalnya ada masukan dari orang, kita harus menerima itu. Jadikan itu sebagai penambah wawasan kita, dan kita bisa belajar dari YouTube atau Google sebagai referensi lah gitu. Yang keempat, pintar melihat peluang. Biasanya bagi pemula itu untuk menemukan peluang bisnis biasanya sangat sulit, karena memang pengetahuannya masih minim. Dan ditambah lagi dengan kekhawatiran kita bagaimana nanti kalau bisnis kita itu mengalami kerugian atau gagal. Jadi cara melihat peluang yang pertama itu melihat di daerah kita apa yang belum ada. Jadi itu yang paling penting. Yang kedua, melihat dari hobi. Misalnya hobi kita olahraga, jadi kita bisa membuka bisnis toko olahraga, seperti sepatu futsal, bisa jersey. Kalau hobi kita ngopi, kita bisa membuka kafe, seperti itu. Yang kelima, fokus atau disiplin. Seorang wirausaha itu harus mempunyai karakter disiplin. Dengan begitu memperlihatkan bahwa kita itu pekerja keras. Disiplin di sini maksudnya bagaimana kita bisa mengatur dalam menjalankan bisnis kita, seperti itu. Dan yang keenam, semangat dan pantang menyerah. Membangun dan mengembangkan sebuah usaha itu tidak mudah. Maka dari sini kita dibutuhkan sifat pantang menyerah. Karena membuat usaha dari awal itu pasti ada tantangan atau kegagalan. Jadikan kegagalan itu sebagai motivasi kita untuk kedepannya. Dan yang terakhir, do it now, yang artinya lakukan sekarang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Udah ada planning nggak untuk buka usaha atau bisnis? Dari yang ini. Kalau ada pertanyaan bisa buka sesi pertanyaan, 3 pertanyaan untuk kalian yang mau bertanya kepada 3 materi ini. Oke. Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada materi yang telah menjelaskan panjang lebar tentang bisnis. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara membangkitkan bisnis pada diri kita bagaimana cara membangkitkan bisnis pada diri kita sehingga bisnis kita itu dipercaya pada orang lain. Kan kadang bisnis kita itu tidak dipercaya pada orang lain. Maksudnya gini Mas, bagaimana membangkitkan bisnis pada diri kita jika bisnis kita itu tidak dipercaya oleh orang lain. Itu. Terima kasih. Tampung kepi. Oke. Yang kedua. Jangan berpecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Fatur Rahman. Saya dari Waru. Yang saya ingin tanyakan ke Mbak Ius.
minta WA enak. Saya tanyakan ya, apakah manajemen skill itu sangat penting? Berikan alasannya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ketiga. Iya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya persilakan. Saya akan bertanya bagaimana cara mempromosikan brand atau merek yang baru dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir. Terakhir, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Amina. Saya ingin bertanya, ini kan membicarakan tentang bisnis. Ketika kita mau membuka bisnis, tentunya kita harus mempunyai pelanggan. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita untuk menarik pelanggan untuk membuka pertama kalinya? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama itu tentang bagaimana cara membangkitkan diri kita untuk memperkenalkan kepada orang lain tentang brand kita. Bukan Mbak, ini Mbak. Bagaimana cara membangkitkan bisnis pada diri kita, sehingga pola bisnis kita itu tidak dipercaya orang lain. Itu. Untuk Membangkitkan bisnis pada diri kita, kan produk kita itu tidak dipercaya orang lain. untuk diri kita juga sebenarnya memperkenalkan brand kita kepada khalayak yang belum mempercayai brand kita sendiri. Iya. Gitu. Oke, udah ada yang mengerti? Ya, oke. Kan mengerti. Natif. Kak Natif. Jadi pertanyaannya bagaimana cara memperkenalkan dan membangkitkan. Jadi yang pertama adalah pastikan usahanya apa dulu, usahanya tentang apa? Anda tentang gorengan. Apa? Gorengan. Gorengan ya, misalkan gorengan. Jadi kita yang pertama adalah kita menemukan ketika kita membangun brand, yang pertama adalah promosi. Jadi kita promosi dulu, entah itu beli 2 gratis 1 dan sebagainya, atau promosi di sosmed. Itu yang pertama, promosi. Yang kedua adalah bangun relasi. Misalkan kita harus punya relasi dengan si A dan si B. Agar kenapa? Agar ketika kita mempromosikan nanti lebih mudah menyampaikannya. Seperti itu. Ada sanggahan? Lanjut. Yang membangkitkan itu. Yang membangkitkan adalah Pada diri sampean itu ketika produkmu nggak dipercaya oleh orang lain. Untuk semangat, tetap semangat gitu. Oh, tetap semangat. Ya, kita harus tetap namanya juga berjualan kan ya. Kita harus mengesampingkan rasa malu terlebih dahulu. Jadi kita promosi terus setiap hari. Di sini kan kita pegang sosmed dan dampak kita posting story atau posting status baik di Instagram ataupun WA itu sangat banyak sekali dampaknya. Termasuk ketika kita mau menjual atau berjualan. Misalkan saya mau menjualkan coklat ya. Ya waktu awal-awal saya buatkan giveaway lah, promosi gratis, beli 2 gratis 1 seperti itu. Itu apa? Itu untuk membangun kepercayaan kepada pelanggan. Misalkan saya mempunyai julukan, beli dulu, siapa tahu nanti beli lagi seperti itu. Jadi buat pelanggan itu nyaman terhadap pertama memegang
brand kita agar nanti si pelanggan kembali, dan tentunya akan timbul rasa kepercayaan pelanggan kepada si penjual seperti itu. Ada sanggahan lagi? Terima kasih. Sudah? Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang kedua itu tentang apakah manajemen sangat penting bagi diri kita. Oke, Kak Vio mau menjelaskan. Oh, lanjut. Lanjut ke yang pertanyaan yang tentang nomor 4, yaitu bagaimana cara menarik pelanggan untuk tertarik pada produk kita. Oke, Kak Firhan mau jelasin nih. Baik, bagaimana cara gimana? Bagaimana cara menarik pelanggan kepada produk kita. Jadi misalnya saya akan menjual dapur. Jadi setiap pembelian minimal 20.000, saya memberikan bonus. Tujuannya apa? Agar menarik pelanggan. Yang kedua, saya kalau meracik parfum, saya meracik di depan pelanggan. Agar apa? Agar pelanggan itu percaya sama kita. Saya bertanya, apa mau dikasih alkohol, apa tidak, gitu, seperti itu. Itu saja. Gimana nih, udah puas gak dari jawaban dari Kak Firhan atau ada lagi yang ingin ditangkap? Kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua tentang apakah manajemen sangat penting bagi diri kita. Oke, Kak Vio mau jelasin. Berdiri mungkin Kak, biar yang lain tahu nih. Nah, Gimana pertanyaannya? bagaimana? Apakah manajemen skill sangat penting bagi diri kita? Kak Vio, penting nggak? Menurut saya itu manajemen skill itu penting bagi kita, bagi pembisnis maksudnya. Karena kalau tidak di-manage dari awal itu akan amburadul seperti itu. Contohnya kalau biasanya kan saya kan tahu gila gitu. Kalau seumpamanya chefnya ditaruh di kasir kan gimana yang mau gitu kan? Harus terkonsep gitu Iya, ya. ya kayak gitu. Gimana? Makasih. Oh, langsung ngerti ya kalau semuanya. Kak Vio yang jelasin. Aduh, salah salting nih. Oke. Lanjut nih, pertanyaan yang terakhir. Tentang bagaimana cara mempromosikan brand atau merek yang baru dibangun. Ini penting banget nih, kalian harus tahu nih. Biar kalian nanti kedepannya bisa tahu, langsung aja jawab. Saya beli aja ya. Nah, bagaimana caranya kita mempromosikan brand yang baru dibangun? Yang pertama adalah brandnya pastikan ada logo. Jadi ketika kita mau membuat usaha, pastikan ada logo. Kenapa? Karena logo itu mudah dikenal. Seperti misalnya ya, ini ada patok, ada parfum Gaisan, ada tahu gila. Nah, pastinya ada logonya. Nah, ketika kita sudah ada logo, nanti mudah dikenal oleh orang. Kita taruh di bungkusnya dan sebagainya. Itu kalau misalkan makanan. Meskipun bukan makanan, bikin usaha baju misalkan. Nah, di bajunya ada kan nempel logo kalau bisa seperti itu. Itu pentingnya brand dan logo. Itu harus menyatu agar mudah dikenal. Logo yang pertama. Yang kedua adalah promosi pastinya. Ketika kita mempromosikan brand kita, logo kita yang mudah dikenal oleh orang, nanti pastinya jika sudah dikenal mudah diingat seperti itu. Ketika mudah diingat, pasti dibeli. Itu. Jadi logo dan promosi. Bagaimana caranya promosi? Banyak sekali. Kita minimal lah di
usaha kita itu ada Instagram, karena sekarang anak milenial mainnya Instagram ya. Ya kalau bisa ada TikTok juga, karena TikTok adalah sosmed masa depan. Karena anak-anak yang bocil sekarang ini mainnya adalah di TikTok seperti itu. Kalau Facebook saya kira hampir, tapi belum ketinggalan, tapi hampir ketinggalan seperti itu. Jadi minimal ketika kita mau membangun brand atau usaha, ada sosial medianya. Agar apa? Agar ketika kita mempromosikannya nanti lebih mudah dan mudah diingat oleh orang lain. Seperti itu. Ada sanggahan? Mas? Tidak ada ya? Ya seperti itu. Jadi ketika kita membangun brand, pastikan adalah ada logonya dan gencarin di promosinya. Seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Setelah lagi kita masuk ke sesi game seru banget loh, SBL. Jadi di sini kok pada ketawa? Ini gamenya seru banget loh. Aku aja sampai ketawa nih. Seru banget loh. Pembantunya tuh, aduh pembantunya seru banget juga lagi. Pembantuan dulu dong, pembantunya dari bawah. Oke, Kak Fajril sama Kak Rizal boleh dong mandu nih SBL. Maju dong game kalian nih. Baik, Assalamualaikum, Mas Burhan, tolong masyarakat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjelaskan apa itu bisnis. Nah, mungkin saya bukan dua anak-anak dari apa ya, ngobrol bisnis ini, yaitu dikasih kesan atau pesan ya Pak ya? Kesan dan pesan terhadap Apa itu bisnis? ya, tentang acara ini, apa yang diperoleh dengan acara ini? Oke, dan saya butuh dua orang yang berani maju dapat apa? Oh, nanti ya Pak ya? Dapat door prize dari kita semua. Oke. Yang berani nanti dapat surprise dari Ya, door prize. Oke, mungkin ada yang akan silakan Mas Dedi dengan Mas Farid. Terima kasih. Aku mau minta dong, jangan kalian lagi dong. Aku minta dapat gantian dong. Ya, jangan yang malu-malu. Oke, maju. Nanti bonusnya bisa dapat IG dari salah satu nih. Bonus. Ayo, satu lagi yang malu-malu. Ayo dong Mas Fatir untuk menit tuh. Ayo. Pesan dari pesan ikut acara ini. Oke, yang utama ini siapa dulu? Sampean ya? Sampean. Kan Mas Hafiz. Adep ke sini dong. Ke sini. Biar masuk kamera. Kita tengah. Kesan. Kenalan dong saya. Iya, perkenalan biar tahu juga saya siapa sih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rijal. Ya. Pesan buat Hobi sejarah. hobi sejarah pada hari ini yaitu
pantang menyerah. Ya, dua. Kesannya Materinya yang di awal ganteng-ganteng. Itu apa khasnya? Pasnya gitu, bawel. Iya. Pasnya Kesannya kesannya buat yang masih itu terlalu break. Terima kasih. Bentar dulu dong, temen kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Al-Sadi. Baik, sekali ibu saya. Pesannya tetap semangat, jangan pantang menyerah. sama. Terserah nggak apa-apa. Jangan sama. Harus beda. Harus beda. Semoga kita bisa menjadi pebisnis yang sukses di masa depan. Pesannya Hostnya imut. Hostnya imut. Hostnya imut. Kasih ya. Udah itu aja. Terima kasih buat yang sudah memberi kesan-kesan bagi seminar di sini, dan juga jangan sampai jangan sampai kelewatan, ini masih ada hadiah yang belum dikasih. Nah, dan biar tidak penat, biar tidak lapar mungkin ya, karena sebentar lagi habis menunaikan ibadah apa itu? Buka puasa. Nah, biar tidak lapar, biar kita tetap semangat, saya butuh audien sebanyak berapa mas? 5 ke depan. Nanti saya masih. Ya boleh, ada 5 teman. Ayo mas. Ayo 5. Mas. Sejajar itu yang di depan. Gak kurang kayaknya mas ya? Gak kurang kayaknya. Ayo kamu. Kiri. Kan selalu kamu. Baik, sini. Wahid ke depan. Oh ya, Wahid. Lebih kurang gak apa-apa. Yo. Lah iya. Sini. Sini Kak, Wahid sini ke depan. Rizal ke depan sini. Sana mas. Jaga seperti sepur itu mas. Atta, gimana ini? Sana, tuh ke sana, tuh itu, hadap ke sana. Sampai ke sana mas ya. Iya, siap. Perhatikan, ini merupakan salah satu game penuh dengan konsentrasi. Karena apa? Di dalam bisnis ini harus konsentrasi, harus jujur dan harus sesuai dengan apa yang dikatakan. Yang lain hadap ke depan, fokus. Harus jujur. Ini merupakan
secara apa ya? Ntar nanti udah tahu. Apa jangkau? Ayo Ale. Langsung berikan. Langsung apa yang diperoleh langsung kasih tahu ke temannya. Gak banyak bicara. Ayo. Oke, udah. Nanti selanjutnya sampean ketemu sana Mas. Nanti saya terangkan apa yang Tahu itu apa? untuk Mas Rizal dikasih tahu lagi gamenya apa itu. Sampean mana sini? Yang sini, belum sini. Ayo Mas Rizal, kasih tahu Mas. Gak boleh bicara. Gak boleh berbicara. Ayo. Nah, saya mau nanya apa yang disampaikan. Gimana Barakat? Maksudnya itu gimana? Mas Rizal, mohon sini mas. Mau tanya Mas, apakah benar ini Mas? Peragakan? Betul? Salah. Salah. Yang nomor 2 saya mau ingin tanya ke Wahid. Apa kata saya barusan Mas? Yang saya katakan Mas? Yang awal. Iya, yang saya. Ini kata Mas Rizal ini salah. Kata Mas itu apa Mas? Pesan Mas. Kamu akan saya bunuh sekarang. Peragakan. Itu tapi peragakan. Kalau seperti ini, itu apa? Apa itu? Kalau gini itu apa? Ya, dari rumah dia. Contoh. Nah, Contoh. gini kalau Mas Rizal, kamu saya akan bunuh, gitu kan? Ada yang gini. Nah, itu kurang konsentrasi ya Mas. Dan yang punya saya itu apa? Yang kamu peroleh apa? Punya saya. Yang belakang punya saya itu apa? Bukan gitu Mas. Itu merupakan Apa ya? sampean ini kurang konsentrasi dari depan dan tengah. Kurang konsentrasinya. Kata saya itu kalau Terjemahkan dalam bahasa ya bicara, saya akan kasih uang untuk beli di toko. Nah, gitu dong. Nah, ayah, silakan apa? Ya, silakan. Ya. Oh iya. Ya kalau seumpama 3 orang ini kan menetes konsentrasi karena di Kobis ini untuk bisnis untuk menyampaikan apa yang disampaikan di sebelumnya. Kalau tidak gitu, iya, ini kan cuma ini. Ya mungkin hanya ini game dari kami. Terima kasih buat semuanya karena sekarang sudah saya akan memasrahkan kepada atau MC. terima kasih buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? SBL-nya seru nggak? Seru. Untuk sekarang nggak kerasa nih waktunya udah hampir mau Buka puasa. yang udah selesai. Boleh yang tadi 4 pertanyaan sama yang 2 saya kasih door prize. Baru kita tutup pada acara hari ini. Untuk sesi foto-foto. Tanya dulu yang mana tadi dulu.
Betul ya. Untuk yang bertanya saya akan mau kasih hadiah. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu Abdurrahman. Yang kedua apa sih? Foto. Sebarang yang ini dulu. Ya, mana tidak foto? Iya, ayo. Siapa nih? Siapa yang jawab nomor 2? Yang nomor 2 ini, yang nomor 2 pertanyaan siapa? Hah? Iya, itu kasih. Tok-tok. Temen nih, Bang. Mungkin ada yang ayo kita makin ini nama Gua hapus. Ansar itu 2, 3. Udah. Komunikasi yuk. 1, 2, 3. Oke, makasih. Makasih. Yang satunya yang mas-mas ganteng, ayo. Yang pesan-pesan. Iya, pesan-pesan. Oke, yang bagus tenang. Dulu dong. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Mohon maaf apabila saya dan teman saya ada kekeliruan baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bareng semuanya. Bareng yuk. Mas. ayo. Ayo bawa itu promosi kok patok baru ini pamer sedikit, pamer kebaikan.